Halo semuanya, kembali lagi pada pembahasan Tower of God pada chapter 198 season 3. Baiklah, pada chapter kali ini berjudul Pertempuran Tiara part kedua. Melanjutkan chapter sebelumnya di mana Gororo mencoba memakan tubuh Pupido Tiara, ternyata tubuh Tiara sangat alot untuk dimakan. Tiara yang masih di dalam mulut Gororo menulis sebuah sesuatu. Menjadi naga bermata seperti rubi, bergigi tajam yang mencapik-capik daging musuh, dengan lava merah bergelegak di dalam tubuh. Kemudian Tiara pun berubah menjadi naga yang besar di dalam tubuh mulut Gororo. Naga Tiara kemudian membalas dengan memakan tubuh Gororo dan kemudian mengunyahnya. Tiara pun sambil meledek Gororo berkata bahwa dagingmu lembek juga. Melihat hal itu, Enkidu yang ada di tubuh Gororo melihat Tiara sangatlah takjub karena Tiara juga seorang monster. Mendengar hal itu, Tiara marah karena itu tidak sopan sekali menyebut seorang wanita sebagai monster. Tiara mengklaim dia adalah tulisan indah hasil ciptaan Tuan Kepala Keluarga. Kemudian naga Tiara mengembuskan napas api dari mulutnya menyerang Enkidu hingga membuat Enkidu terhempas jauh, menembus dinding tunas dan menciptakan lubang di dalam tunas. Tiara pun kembali ke wujud aslinya. Tiara merasa sudah berhasil mengalahkan Enkidu karena Tiara mengklaim dirinya sudah membakar dengan api yang mendekati kekuatan Tuan Kepala Keluarga. Enkidu pun tidak akan bisa bangkit lagi dari tumpukan abu-abu itu. Tiara pun lalu kembali mengajak wakil Kapten Bellerir untuk melanjutkan obrolannya. Tetapi tiba-tiba air dari Enkidu berhasil meregenerasi kembali tubuh Gororo. Melihat hal itu, Tiara tidak percaya bagaimana bisa. Kemudian Enkidu menjelaskan bahwa atas permintaan Tromere di masa lalu, Enkidu mendapatkan dua macam anugerah dari administrator. Salah satunya adalah kecuali para perintis menara yang agung serta Tromere, tidak ada seorang pun yang bisa membunuhnya. Jadi sedekat apapun kekuatan Tiara dengan kepala keluarga, selama bukan kekuatan kepala keluarga itu sendiri, Tiara tidak akan bisa membunuhnya. Enkidu pun kembali menyerang Tiara dengan tinjunya. Lalu Tiara dapat menghalaunya. Tiara pun kembali melakukan Shinsui-nya untuk menghancurkan tubuh Gororo. Tapi percikan air dari Enkidu sekarang berhasil berpindah kepada wakil kapten Bellerir. Lalu Enkidu menjelaskan bahwa Tiara tidak akan bisa membunuhnya. Kemudian Tiara kembali menyerang Enkidu, tetapi lagi-lagi semua tidak berhasil. Enkidu kembali menjelaskan, asal ada makhluk laki-laki yang cocok dengannya di menara ini, dia bisa tetap hidup dengan menguasai tubuh itu. Ya, ini bukan anugerah. Tapi dengan begini dia bisa menggunakan kemampuan dari tubuh yang dia miliki sebelumnya. Diperlihatkan Enkidu menyerang Tiara menggunakan kekuatan kadal milik Gororo dengan jumlah yang sangat banyak. Lalu kekuatan dari kadal milik Gororo mengeluarkan ludah dari mulutnya sehingga membuat pena dari Tiara menjadi lengket. Melihat hal itu, Tiara menjadi sangat marah hingga membuat dirinya mengeluarkan Shinsui yang meluap-luap dari tubuhnya, lalu membakar habis tubuh Gororo. Tapi itu semua tidak berhasil. Kemudian Enkidu kembali menjelaskan bahwa anugerah kedua yang dia dapat dari administrator adalah kecuali kepada para perintis yang agung, ia bisa memberikan kepada siapapun kematian yang setimpal. Pada panel ini diperlihatkan Tiara terkena tusukan dari tangan Bellerir yang sebelumnya Tiara putuskan. Kemudian Enkidu berkata, tamat riwayatmu, produk sampingan Gustang yang memuakan. Pada panel ini diperlihatkan Tiara berhasil dikalahkan dan juga kemungkinan mati. Enkidu yang menguasai tubuh Bellerir berhasil membuat kedua tangan Bellerir tersambung kembali. Enkidu merasakan bahwa tubuh dari Bellerir sangat payah karena bukan Hackranker. Tiba-tiba ada suara, kau sedang menguasai tubuhku ya. Mendengar hal itu, Enkidu pun terkejut karena ego Bellerir masih hidup. Kemudian Bellerir berkata, ajaib sekali, aku memang pernah mendengar tentang keberadaanmu. Tapi aku tidak menyangka akan terjadi keajaiban seperti ini. Enkidu pun berkata, aku juga tidak mengira akan merasakan sensasi aneh seperti ini karena ada seseorang yang bergumam di dalam kepalaku. Bagi Bellerir itu tidak masalah.
justru ini bagus. Enkidu pun merasa aneh, tubuh Bellerir yang dia rampas malah menjadi bagus katanya. Sepertinya dia semakin tidak waras. Kemudian Bellerir pun menawarkan sebuah kesepakatan. Bellerir memang ingin bekerja sama dengan Enkidu. Sebenarnya Bellerir lah orang yang mengirim orang-orang untuk pergi untuk membangunkanmu. Bellerir ingin bekerjasama dengan Enkidu karena di luar sana ada banyak orang yang bermaksud sama. Mereka semua menginginkan jahat dan 10 keluarga agung binasa. Beralih di tempat lain, masih di dalam tunas, Dumas yang sedang menghampiri kepala keluarga Bopido melaporkan bahwa Dumas datang membawa irregular sesuai perintah Tuan. Mendengar hal itu, Bopido Gustang sangat marah dan memberikan hukuman kepada Dumas karena Bopido Gustang menyuruh Dumas untuk membawanya ke sini, bukan untuk menyuruhnya membunuh irregular dan teman-temannya. Dumas pun meminta maaf karena membuat kesalahan. Lalu Gustang menyuruh Dumas untuk mengeluarkan irregular dari tubuhnya. Kemudian Bopido Gustang pun dengan kemampuannya menyembuhkan tubuh irregular dengan sangat cepat. Tutup pada chapter kali ini, Bopido Gustang yang menghampiri Bam dan meletakkan tangannya ke kepala Bam sambil berkata, "Memori dalam buku yang kutulis, orang-orang yang kulupakan dan kebenaran tentang hari itu." Kemudian pada panel ini terbukalah lembaran-lembaran kertas yang Bam sentuh pada waktu itu. Baiklah, sekian pembahasan Tower of God pada chapter kali ini. Terima kasih dan sampai bertemu di next video. Bye bye.